Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizko Wulandari, mahasiswa apoteker Unisula angkatan 8. Di sini saya akan memaparkan optimasi salep ekstrak daun teh hijau menggunakan metode SLD. Pada laporan saya bagi menjadi 5 bagian, yaitu ada bab 1, pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian untuk bab 2, yaitu ada landasan teori, bab 3, desain penelitian, waktu dan tempat penelitian, variabel operasional, instrumen penelitian, dan prosedur penelitian. Kemudian bab 4, ada hasil penelitian yang telah saya kerjakan. Kemudian ada bab 5, yaitu kesimpulan. Pada bab 1, pendahuluan, penelitian ini dimaksud untuk pengobatan pada kulit sebagai antibakteri. Maka dibutuhkan suatu sediaan yang dapat melekat lama pada kulit. Bentuk sediaan salep dianggap cocok karena kontak antara obat dengan kulit lebih lama dan memiliki daya lekat yang baik, serta mempunyai konsistensi yang cocok sehingga mudah untuk digunakan. Menurut Sari dan Maulidia tahun 2016, sediaan setengah padat terdiri dari salep, krim, pasta, jeli, serata, dan kataplasma. Salep yang digunakan untuk mata dibuat khusus dan disebut okulenta. Bab 1 terdapat rumusan masalah, yaitu berdasarkan dari latar di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana formulasi sediaan salep ekstrak daun teh hijau atau Camellia sinensis dengan metode Simplex Lattice Design atau SLD. Kemudian bagaimana uji evaluasi formulasi sediaan salep ekstrak daun teh hijau dengan metode Simplex Lattice Design. Untuk tujuannya sendiri, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui formulasi sediaan salep ekstrak daun teh hijau dengan metode SLD, kemudian mengetahui uji evaluasi formulasi sediaan salep ekstrak daun teh hijau dengan metode SLD. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai pandangan serta wawasan tersendiri bagi penulis dan pembaca, sehingga dapat mengetahui pengaruh dan formulasi sediaan salep ekstrak daun teh hijau dengan metode SLD. Untuk bab 2, landasan teori, tanaman teh memiliki daun tunggal yang tersebar. Helai daunnya eptiletis memanjang dengan pangkal daun meruncing dan tepi daunnya bergerigi. Bunga teh berkelamin 2 atau biasa disebut dengan hermafrodit dalam satu pohon. Memiliki kelopak bunga sebanyak 5-6 yang berukuran tidak sama. Mahkota bunganya melekat pada pangkalnya. Benang sari membentuk lingkaran yang banyak. Pada bagian terluar pangkalnya bersatu dan melekat pada mahkota, sedangkan pada bagian terdalamnya terlepas. Teh memiliki tangkai putih yang bercabang 3. Teh merupakan tanaman yang berbentuk pohon, tetapi karena pemangkasan kerap kali seperti perdu dengan tinggi 5-10 meter, menurut Van Steins 2008. Pada bab 3, yaitu desain penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian eksperimental yang bertujuan untuk mengetahui optimasi formulasi dan sifat fisik dari salep. Metode yang digunakan pada penelitian formulasi salep ekstrak daun teh hijau adalah SLD. Pada sediaan salep dilakukan uji sifat fisik meliputi uji organoleptis, uji daya sebar, uji daya lekat, dan uji pH.
Waktu dan tempat penelitian. Penelitian optimasi formulasi salep ekstrak daun teh hijau dengan metode SLD dilakukan dengan jangka waktu 1 bulan, mulai pada tanggal 8 Januari sampai dengan 31 Januari 2024. Dilaksanakan di Laboratorium Biologi Farmasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Variabel operasional. Variabel operasional terdiri menjadi dua, variabel bebas dan variabel terikat. Pada variabel bebas pada penelitian formulasi salep ekstrak daun teh hijau dengan metode SLD adalah variasi konsentrasi vaselin album dan adepselane. Untuk variabel terikat pada penelitian formulasi salep ekstrak daun teh hijau dengan metode SLD dilakukan uji sifat fisik meliputi uji organoleptis, uji daya sebar, uji daya lekat, dan uji pH. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian ada bagian alat dan bahan. Untuk alat, terdiri dari neraca otomatis, mortir, dan stamper, seperangkat alat gelas, sudip, spatula, waterbath, bejana, kertas perkamen, cawan porselen, pH meter, alat uji daya lekat, alat uji daya sebar. Kemudian untuk bahan, ada ekstrak daun teh hijau sebagai zat aktif, kemudian ada vaselin album, ada adepselanae, sera alba, steril alkohol, nipakin, dan nipasol. Formulasi salep ekstrak daun teh hijau yaitu ada ekstrak daun teh hijau sebagai zat aktif dengan konsentrasi 1%, bobot 0,1 gram. Kemudian vaselin album sebagai basis dengan konsentrasi 65 sampai 78% dengan bobot 32,5 sampai 37,5 gram. Untuk adepselanae sebagai basis dengan konsentrasi 5 sampai 18% dengan bobot 2,5 sampai 9 gram. Kemudian untuk steril alkohol sebagai zat pengikat dengan konsentrasi 3,625% dengan bobot 1,8125 gram. Untuk sera alba sebagai zat tambahan dengan konsentrasi 12% dan bobot konsentrasi formula 6 gram. Kemudian ada nipakin sebagai pengawet dengan konsentrasi 0,15% dengan bobot 0,075 gram. Kemudian untuk nipasol sebagai pengawet 0,225% dengan konsentrasi formula 0,1125 gram. Pada prosedur penelitian, pembuatan salep dilakukan dengan melelehkan steril alkohol dengan sera alba di atas waterbath. Kemudian step kedua lalu ditambahkan adepselanae serta nipasol dan nipakin. Untuk step ketiga yaitu vaselin album ditambahkan dengan diaduk hingga homogen. Kemudian untuk step keempat, setelah campuran meleleh dipindahkan ke dalam mortir panas dan kemudian diaduk perlahan-lahan hingga membentuk sediaan massa salep. Campuran tersebut ditambah sedikit demi sedikit ke dalam mortir lain yang telah berisi zat aktif. Kemudian tiap formulasi diuji sifat fisiknya berupa pH, daya sebar, dan daya lekat. Perhitungan konsentrasi sediaan menggunakan SLD. Pada formulasi 1 didapatkan konsentrasi vaselin album 65%,
adep selanai 18%. Untuk formulasi kedua, vaselin album 71,5%, adep selanai 11,5%. Kemudian untuk formulasi 3, vaselin album 71,5%, adep selanai 11,5%. Dan formulasi keempat, dengan konsentrasi 78% vaselin album dan adep selanai 5%. Pada formulasi 5, konsentrasi vaselin album 68,25% dengan adep selanai 14,75%. Kemudian untuk formulasi 6, vaselin album konsentrasi 65% dan adep selanai 18%. Kemudian formulasi 7, vaselin album 7,475% dan adep selanai 8,25%. Pada formulasi 8, vaselin album 78% dan adep selanai 5%. Perhitungan penimbangan bahan. Rumus: persen konsentrasi kali jumlah sediaan yang diinginkan. Sediaan yang akan dibuat yaitu 50 gram. Contoh, zat aktif sama dengan ekstrak daun teh hijau. 1% kali 50 gram sama dengan 0,5 gram. Maka sediaan zat aktif yang dibutuhkan adalah 0,5 gram. Dari rumus tersebut. Kemudian pada bab 4, hasil dari uji organoleptis. Pada uji organoleptis formula 1-8, sediaan diperoleh dengan rata-rata bentuk sediaan semi padat berwarna kuning, berbau khas salep yang mengandung adep selanai, sedang sediaan homogen dengan baik. Pada uji pH didapatkan formula 1 dengan nilai rata-rata 6,2, kemudian formulasi 2 dengan nilai rata-rata pH 5, formulasi ketiga dengan nilai pH rata-rata 5, kemudian formulasi 4 dengan pH rata-rata 5, formulasi 5 dengan pH rata-rata 6, formulasi 6 dengan pH rata-rata 5, dan formulasi 7 pH rata-rata 5, kemudian formulasi 8 dengan pH rata-rata 5. Pada uji daya sebar didapatkan pada formulasi 1 dengan diameter 4 cm, kemudian formulasi kedua dengan diameter 2,9 cm, formulasi ketiga dengan diameter 3,4 cm, formulasi 4 dengan diameter 3,3 cm, formulasi 5 diameter 3,5 cm, formulasi 6 dengan diameter 3,4 cm, formulasi 7 3,2 cm, formulasi 8 2,8 cm. Kemudian uji selanjutnya yaitu daya lekat. Pada formulasi 1 didapatkan hasil 2 detik, formulasi 2 3 detik, formulasi 3 4 detik, formulasi 4 4 detik, formulasi 5 2 detik, formulasi 6 6 detik, formulasi 7 3 detik, formulasi 8 3 detik. Itu yang didapatkan dari uji daya lekat. Kemudian ada hasil optimum dari SLD. Pada sediaan salep ekstrak daun teh hijau formulasi 1-8 didapatkan hasil optimal pada sediaan keempat dengan konsentrasi vaselin album 78% dan adep selanai 5%. Dengan daya lekat yang dihasilkan 3,375 cm dan pH 4,85431.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah vaselin album dan adep celana yang digunakan, maka akan memengaruhi sifat fisik sediaan antaranya organoleptis sediaan semakin kental. Kemudian pada pH sediaan semakin rendah dengan daya sebar kurang karena konsistensi yang kental memengaruhi daya sebar, dan daya lekat kurang baik karena konsistensi sediaan sangat kental. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. See you.